Selain tugas pokok melayani masyarakat, mengayomi, melindungi masyarakat, anggota Polri juga tidak menutup kemungkinan untuk bisa berusaha di rumah, dimanapun, memanfaatkan potensi yang ada di sekitar, terlebih lagi kalau itu bisa bermanfaat untuk masyarakat. Ya, saya kira itu. Selamat pagi Sobat Mas, kembali lagi bersama saya Cak Yuda. Saat ini Cak Yuda berada di Kota Wisata Batu, tepatnya di Desa Dadaperjo. Nah, saat ini Cak Yuda sedang berada di Desa Dadaperjo bersama dengan Bapak Kristiaji. Nah, Bapak Kristiaji ini adalah seorang polisi yang juga membudidayakan budidaya tanaman anggrek. Baik Bapak, gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, baik. Sebelum tanya-tanya ke anggrek nih Pak, Bapak kan udah bribka nih, otomatis sepak terjangnya udah panjang. Berapa lama Bapak jadi polisi ini Bapak? Saya jadi polisi mulai 2005, berarti sudah kurang lebih 18 tahun. 18 tahun. Saya awal berdinas di Polresta Surabaya Utara waktu itu, di Surabaya. Surabaya. Ya, kemudian saya pindah ke Polwil, ke Polrestabes, sampai 2018 saya pindah ke Batu. Nah, kebetulan saya pindah ke sini diamanai untuk menjadi Babin Kamtibmas di Dadaperjo. Di Dadaperjo, baik Bapak. Nah Bapak, ini kan Bapak kan seorang polisi juga. Siap. Nah, kok bisa pengen budidaya anggrek? Soalnya kan rata-rata polisi-polisi yang lain kan ada yang ternak, ada yang tani gitu tau. Nah, ini kok bisa punya pikiran buat tanaman anggrek ini gimana? Ya, jadi berawal dari pandemi COVID, Mas. Jadi pada saat pandemi COVID itu mobilitas masyarakat terbatas sehingga perekonomian pun juga pasti akan menurun. Nah, kita berpikir sebagai Babin Kamtibmas bagaimana memberdayakan wilayah ini. Jadi meskipun tidak keluar wilayah, masyarakat itu mendapatkan income tambahan. Sehingga waktu itu kita menginisiasi terbentuknya wisata edukasi Dadaperjo dengan anggrek sebagai destinasi utama. Nah, kebetulan di sini ada kebun besar Dede Orchid Nurseri yang diketuai Mas Dede. Kita berikan masukan untuk bermitra dengan masyarakat, untuk usahanya yang sudah besar ini dimitrakan ke masyarakat dengan cara saya sebagai Babin Kamtibmas harus memberi contoh. Akhirnya saya membuka kebun di sini, bermitra dengan Mas Dede, kemudian saya sosialisasikan ke masyarakat bahwa ternyata usaha ini ada di tempat kita tanpa kita harus kemana-mana, cukup merawat dan bisa berkembang dan mendapatkan income tambahan di tengah situasi pandemi saat itu. Dan alhamdulillah responnya baik, banyak masyarakat yang kemudian bermitra dan mendapatkan penghasilan tambahan. Baik, berarti Bapak itu bekerja sama dengan Mas Dede itu tadi betul, ya? Untuk gimana sih caranya kalau orang-orang sekarang lagi COVID nih, terus biar dapat penghasilan juga gitu ya? Iya, betul. Nah, Bapak, dari anggrek ini, itu kan Bapak kan seorang anggota polisi juga. Nah, gimana sih Pak cara memanajemen waktu Bapak? Kan biasanya polisi kan pasti notabene sibuk tuh. Nah, untuk ke kebun anggrek, ke kantor itu gimana Bapak? Ya, kalau yang pasti kalau tugas kami di kepolisian itu adalah yang utama Mas. Jadi pelayanan masyarakat itu adalah tugas yang utama. Usaha yang saya geluti itu di bidang budidaya anggrek itu kegiatan sampingan menurut kami juga akan membantu masyarakat. Betul. Sebagai Babin Kamtibmas. Tentunya saya bagi waktunya setelah tugas di kantor selesai, jam dinas selesai, jam dinas piketnya sudah selesai, lepas ke sini, waktu lepas dinas saya ke kebun untuk merawat, ya begitu. Baik Bapak, ilmu yang didapat dari budidaya anggrek ini dari mana Bapak? Ya, tentunya karena kita bermitra, jadi kita menginduk kepada kebun besarnya. Nah, panduannya dari sana itu apa, cara merawatnya bagaimana ya kita harus belajar. Nah, kebetulan kebun ini kan di tempat saya berdinas, sehingga di Dadaperjo ini. Ya, sehingga di sela-sela dinas saya pun juga bisa main ke sini untuk menimba ilmu yang untuk saya terapkan di kebun saya. Sama Mas Dede itu tadi. Betul. Berarti
belajar itu dari Mas Dedek ya. Betul. Mulai dari pembibitan sampai penjualan itu semua dari Mas Dedek juga. Semuanya nggih. Semua dari Mas Dedek. Kalau untuk luas kebunnya sendiri nih berapa kira-kira, Pak? Kalau kebun saya, alhamdulillah saat ini sekitar 250 meter persegi, Mas. Nggih, menampung sekitar 12.000 anggrek remaja. Ya, jadi di tempat kami kebetulan ditaruh untuk pembesaran anggrek remaja. Meskipun di fase-fase yang lain itu ada juga yang anggrek kecil, yang ukuran seedling, kemudian yang remaja, yang pembungaan, dan itu semua dimitrakan ke masyarakat. Terus di mana Pak kebunnya? Boleh saya lihat-lihat? Oh boleh, monggo silakan. Baik, Ya. ayo Pak. Nah Pak, ini kita sedang di kebunnya gitu. Ya. Nah, ini kebun utama apa gimana Pak? Ya. Ini kebun Jadi utama. disinilah pusat pembudidayaan Dendrobium kami di Kelurahan Dadaprejo. Jadi anggrek-anggrek yang dibesarkan di greenhouse kami itu indukannya semuanya ada di sini. Dari sini? Iya. Jadi kalau ada petani-petani yang mau membuka usaha, membuat greenhouse pembesaran anggrek itu belajarnya di sini semua. Dari sini semua? Iya. Nah, tadi kan sempat dijelaskan apa Bapak, kalau yang di depan tadi itu kan Dendrobium ya? Iya, betul. Nah, selain Dendrobium ada apa lagi Pak? Di sini varian utamanya memang Dendrobium. Dendrobium memang utama. Tapi yang lain kita mulai kembangkan ke jenis Vanda, kemudian juga Cattleya, kemudian anggrek bulan juga. Ya, intinya mengikuti permintaan pasar begitu, Mas. Oh, iya. Nah, berarti ini semua juga Dendrobium ya Pak? Iya, ini tapi Dendrobium. Kok warna-warnanya beda-beda ya Pak? Emang silang-silangnya itu apa gimana Pak? Ya, jadi sama ahlinya yang Mas Dedek itu ya, sama Mas Dedek itu dia memang memadukan. Jadi menginginkan warna yang seperti apa sehingga indukannya itu dikombinasikan antara A dengan B, kemudian menghasilkan warna itu memang sudah dipikir begitu, Mas. Itu dari penyerbukan apa dari apa Pak? Iya, jadi penyilangan. Penyilangan. Penyilangan ya. Jadi indukannya semuanya ada di sini. Ada di sini, tinggal silang-silang gitu aja. Ya, misalkan ilustrasinya mungkin kalau anggrek putih kemudian disilangkan dengan merah akan jadi warna pink. Ya, mungkin seperti itulah. Kemudian yang Mas, yang menarik di sini bahwa semua anggrek di sini ini memiliki nama sesuai pemesannya. Oh. Ya. Jadi kadang konsumen ke sini menginginkan untuk namanya menjadi nama sebuah anggrek, ya kita akan bikinkan. Misal nih Pak, saya misal gimana nih? Ya, misalkan Mas Yuda, Mas Yuda menghendaki pengen namanya dipatenkan untuk anggrek jenis ini karena suka warnanya. Nah, nanti kita akan daftarkan di Inggris, Mas, di RHS Inggris London sana. Jadi anggrek silangan A dengan B itu namanya Dendrobium Yuda lah. Nanti se-Indonesia, sedunia namanya seperti itu. Namanya Pak? Begitu, paten sudah. Nanti ada sertifikatnya juga. Nah, begitu. Tapi harus juga memenuhi warnanya yang lain daripada yang lain gitu Pak? Apa enggak, dari indukannya. Dari indukannya asalkan berarti? Indukan A dengan B itu belum pernah dipatenkan. Belum pernah disilang gitu. Iya, betul. Oh, iya. Gitu. Nah, ini kan Dendrobium nih Pak, kan bunganya kelihatan ini Dendrobium. Nah, kalau kayak yang di situ tuh Pak? Nah, ini yang saya bilang tadi yang lagi kita kembangkan. Ini jenis Vanda, Mas. Vanda? Ya, Vanda. Jadi, bunganya besar-besar, beda sama Dendrobium ya, berarti? Beda. Makanya kan kita mengikuti pasar karena tidak semua konsumen itu kan menyukai anggrek keriting. Ada yang suka anggrek bunga besar. Ya. Kita bikinkan yang produk Vanda ini, silangan Vanda. Nah, Pak, ini kan nggak ada media tanamnya. Ya. Nah, kalau yang ini kan ada media tanamnya apa ini? Karang ya. Nah, itu bedanya apa Pak? Apa? Sama, nanti kalau misalnya dia besar dikasih ini juga? Iya. Sebetulnya semua jenis anggrek itu bisa dikasih media. Dan bisa juga tidak dikasih media. Karena kayak gini berarti? Polosan gitu ya? Polosan. Karena dia menangkap ini Mas, jadi nutrisinya itu terbawa angin. Dia nangkap dari angin yang membawa nutrisi itu. Seperti itu. Nah, kalau mulai dari proses pembibitan, terus apa lagi Pak?
prosesnya itu, Pak? Kalau prosesnya yang ada di sini mulai dari penyilangan, kemudian kita proses di laboratorium. Oh, ada labnya di sini juga? Ada, monggo silakan kalau mau melihat sekalian mumpung di sini, Mas. Mana, Pak? Nggih. Nah, ini apa ini, Pak? Ini media tanam juga? Oh iya, betul. Jadi sebelum kita ke lab mungkin kita bisa ini dulu ya. Jadi ini juga bagian dari proses pembudidayaan. Jadi ini media tanamnya ini dari akar kadaka, Mas. Akar? Akar kadaka. Jadi tanamannya ada di hutan. Nah, diambil. kita ya diambil. Kemudian untuk siap untuk jadi media, ini ada prosesnya juga. Nah, jadi ini harus dimasak dulu. Oh iya ya. Dipanaskan dulu untuk menghilangkan bakterinya, kuman-kumannya itu. Kemudian setelah itu kita cacah menjadi lembut. Cuma kebetulan di sini lagi nggak nyacah ini. Oh, ini masih mentah ini berarti? Iya. Ini harus berarti dicacah dulu sampai lembut. Tapi ini udah dipanaskan? Sudah. Nah kemudian ini yang dari dalam botol, Mas. Nah ini dari dalam botol seperti ini. Kemudian kita bungkus, bungkus begini terus dimasukkan ke soft pot namanya. Oh. Ya. Ada seperti ini. Nah, dimasukkan di sini. Nah, seperti inilah kira-kira begitu. Akhirnya nanti tumbuh kembangnya jadi seperti yang di depan-depan tadi. Iya, berarti. Betul. Nah, ini Pak, ini kan banyak botol-botol di sini sebelah sana. Nah, ini proses apa ini, Pak? Ya, kalau ini Mas, jadi yang saya bilang tadi, setelah disilangkan, kemudian nanti kan jadi buah anggrek. Setelah matang buahnya dipanen, kemudian serbuk yang ada di dalam buah itu ditabur di media yang seperti ini di dalam botol. Nah ini prosesnya di dalam lab. Jadi ditabur di sini, kemudian ini ada medianya juga, Mas. Lah ini media. Oh iya ini ya. Ini apa itu, Pak? Media apa itu, Pak? Ini medianya ada gel dan plus nutrisi-nutrisi yang lain. Ya. Jadi dimasukkan di sini, kemudian ini kan jumlahnya banyak sekali. Dari sini ini dikeluarkan lagi, ditata lagi seperti ini. Oh, jadi lebih sedikit berarti? Iya, lebih sedikit. Jadi segini ini sekitar 30-an tanaman. Nah, setelah ini dibiarkan sampai nanti usia keluar dari botol. Yang tadi itu yang tadi itu, ya betul. Nah ini berarti ibarat rahimnya ya di sini tuh, Pak. Betul, Jadi di sini ini sekitar 1 tahun, Mas. Oh iya. Ya. Kayak yang itu tadi, yang itu ya Pak ya? Yang itu tuh berarti masih baru itu ya? Masih baru sana, dimasukkan, ya? Baru dimasukkan. Nah, udah sampai sini, habis sampai sini tadi baru yang diambil yang satu-satu tadi. Dikeluarkan. Mungkin kalau di sini contohnya, ini kurang besar lagi, Mas. Lah. Kalau sudah seperti ini kan sudah penuh. Iya, sudah penuh. Ini nanti keluarin. Ini dikeluarkan. Oh iya. Dipanen nih. Iya. Berarti ini masih dalam proses apa nih, Pak? Kalau yang di botol-botol ini? Kalau kita menyebutkan pembotolan gitu. Pembotolan gitu. Iya. Habis pembotolan nanti. Habis pembotolan keluar kemudian namanya aklimasi. Aklimasi. Iya. Jadi dikembalikan ke iklim habitatnya dia di hutan. Betul, Pak. Akhirnya ditanam sama yang kayak di depan-depan tadi, yang digantung-gantung juga tadi. Betul. Terus Pak, kenapa kok medianya botol? Kenapa nggak di wadah apa yang tertutup juga gitu? Iya. Jadi gini, Mas, anggrek itu kalau masih kecil, masih bayi, ibaratnya harus ada perlakuan khusus memang. Karena ini kan bukan di habitat asli. Kalau di hutan itu buahnya anggrek itu penyerbukan sendiri, kemudian buahnya pecah sendiri, dia dibantu dengan jamur yang ada di hutan, dia bisa berkembang biak sendiri. Kalau di sini ada perlakuan khusus, tujuannya supaya anggrek yang masih bayi ini tidak terkontaminasi, sehingga memasukkan serbuknya ke dalam botol ini pun juga harus di lab, di laboratorium. Biar nggak ada bakteri yang ikut masuk. Betul, gitu juga. Iya. Wong di sini aja masih banyak yang rusak. Nah, ya, apalagi kalau di luar gitu. Iya. Betul. Terus kita kemana lagi nih, Pak? Monggo silakan kalau melihat labnya. Nah, Pak, ini kita udah di laboratoriumnya. Iya. Nah, ini
yang Ibu kerjakan ini apa, Pak? Nggih, kebetulan ini ada yang lagi mengerjakan. Jadi inilah lab kami. Nah, di sini inilah yang saya bilang tadi bahwa setelah dipanen buahnya, kemudian serbuknya yang ada di dalam itu dikeluarkan, dimasukkan ke dalam botol lewat proses yang seperti ini. Tapi kalau yang dikerjakan Ibu ini menata tadi, Mas. Oh, menata yang Ya, tadi yang banyak tadi dikeluarin gitu. Betul. Jadi ditata satu botol 30 plant. Oh, makanya sampai harus ini ya, steril ya, sampai Iya. di dalam gini Iya, ya. betul. Ibunya pun pakai sarung tangan. Iya. Nah, Pak, ini kan yang digadang-gadang paling mahal ya, Pak ya. Nah, Iya. ini jenis apa, Pak? Sebetulnya kalau paling mahal ya enggak juga, Mas. Tapi ini yang paling spesial dari kami. Oh, paling spesial. Paling spesial nggih, karena ini silangan dari Dendrobium jaguar sama Lee. Ini namanya Dendrobium black mamba. Oh. Nah, ini yang paling spesial dan membuat Mas Dedek tambah terkenal. Ini gara-gara Ya, ini, ini. Black Mamba. Nggih, banyak yang nyari ini. Jadi peminatnya ternyata banyak sekali sehingga otomatis kan harganya juga meningkat. Kenapa, Pak, kok sangat spesial itu dari Black Mamba ini, Pak? Iya. Jadi apapun yang disilangkan dengan black mamba Hasilnya itu pasti hasilnya hitam dan bagus. Oh. Nggih, karena kan mungkin kalau hitam itu punya daya tarik sendiri Iya, ya, mungkin benar, begitulah. benar. Nggih. Apalagi nanti disilangkan sama warna lain-lain itu jadi wow gitu ya, Pak. Iya, Ya. nggih. Ini kalau dijual nih, Pak, ya segini ya, itu kisaran berapa ini, Pak, kalau segini? Jenis ini pernah ditawar 70, Mas, 70. tapi belum dikasihkan Sama karena ya Mas Dedek itu. ya jadi strategi bisnis kami ini memang unik. Jadi kita membuat satu produk ini limited edition. Oh. Jadi terbatas. Iya. Nah, tidak oh ini bagus, ini mahal, akhirnya diproduksi banyak lah, begitu tidak. Jadi justru yang bagus ini kita buat limited. Oh, jadi nggak malah diperjualbelikan Iya. gitu ya? Oh. Iya, betul. Kalau kayak bunga-bunganya seperti apa? Atas itu udah bunga belum? Ya, ini masih kenop, ini mau berbunga, Mas. Oh. Oke. Lah, kalau yang ini, Pak, hijau ini, Nah, hijau ini, Pak. Ini yang saya bilang tadi. Jadi kalau ini dari kodenya ini silangan black mamba dengan black mamba. Jadi selfing. Jadi satu tanaman, satu bunga ini disilangkan. Kemudian ini sudah berbuah, tinggal nunggu matangnya aja. Nah, ini yang jadi ribuan ini, Pak ya? Ya, ini yang jadi ribuan. Nanti kita kembangkan di lab tadi. Itu kalau dipotong, dijual, laku nggak, Pak, kira-kira? Wah ya, Laku keras itu? iya, ya ininya aja sudah laku ini. Itunya aja udah laku ya? Iya, Apalagi tanamannya ya? Iya, betul. Ya, selain ini lagi, ada lagi nggak, Pak? Ya, ada. Jadi dari hasil berburu tentunya. Studi ke luar, ada undangan ke luar negeri, kemudian ngambil tanaman yang unik di sana, kita tanam di atas. Monggo silakan kalau mau lihat lagi. Siapa? Ya, ini Mas yang saya bilang tadi. Jadi ini salah satu koleksi dari Dede Orchid juga. Ini yang saya bilang spesies dari seluruh dunia ini, Mas. Ini semua ini, Pak? Ya, dari hasil berburu ini berarti? Dari hasil berburu, nggih. Ngambil yang spesial dari masing-masing negara, itu kemudian dikoleksi sama Mas Dedek. Namun ya karena ini kelestarian alam, nggih. Jadi selain di sini, kemudian kita perbanyak itu kan juga bagian dari melestarikan. Nah, kemudian ada ya juga yang dikembalikan ke alam, begitu, Mas. Berarti cuma cari indukannya aja Ya, gitu ya? Iya, betul. Berarti banyak sekali ya, Pak, ya, ini, Pak? Iya. Ada yang daunnya kecil, daunnya lebar, itu beda-beda berarti jenisnya? Iya, jenisnya beda-beda. Ya, sekedar info nggih, Mas. Jadi pembudidayaan Dendrobium di Dede Orchid Nursery ini insya Allah yang terbesar di Indonesia. Nah, sehingga jaringan kita sudah sampai nasional. Sebetulnya kalau memungkinkan kita mau ekspor, cuma mungkin terkendala aturan dan sebagainya, jadi kita belum bisa ke sana. Baik, Pak, dari tadi kita kan udah mulai dari proses pembibitan, pembotolan dan lain sebagainya sampai segini. Nah, ini udah remaja apa dewasa? Apa ini emang yang diperuntukkan untuk yang dijual, Pak? Oh iya. Jadi saya jelaskan, Mas, untuk penjualan ya. Jadi seperti contoh anggrek seperti ini.
setiap fase pembesaran itu bisa dijual. Oh. Jadi yang seedling yang kecil segini itu bisa dijual, yang remaja bisa dijual. Lah kebetulan ini yang tahapan dewasa. Lah di dewasa ini kalau memang ID-nya bagus, biasanya ini namanya keiki ya Mas ya. Jadi tunas baru. Ini pun juga bisa dijual. Oh, bisa dijual juga itu, bisa, Pak? Dipotong, dijual. Dipotong, gitu? dijual bisa. Seperti itu. Baik, Bapak. Ini terakhir ini Bapak. Harapan Bapak ini kepada rekan-rekan anggota Polri di luar sana gimana Bapak? Harapan saya selain tugas pokok melayani masyarakat, mengayomi, melindungi masyarakat, anggota Polri juga tidak menutup kemungkinan untuk bisa berusaha di rumah, dimanapun, memanfaatkan potensi yang ada di sekitar, terlebih lagi kalau itu bisa bermanfaat untuk masyarakat. Ya, saya kira itu, Mas. Terima kasih ya Bapak atas bincang-bincang hari ini. Iya, sama-sama. Baik Sobat Humas, itu tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Kristi Haji, yaitu seorang polisi pembudidaya anggrek. Nantikan video-video kita selanjutnya. Salam presisi.